Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtafa atharahum man tahaja minhajahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi bermajlis ilmu, berada dalam salah satu taman dari taman-taman surga Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 ayat dalam surah Al-Mutaffifin, ayat ke-22, 23 dan 24. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal abrara lafi na'im, ala al-araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan berada dalam kenikmatan. Mereka berada di atas dipan-dipan tinggi sambil melepaskan pandangan. Engkau mengetahui, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau mengetahui adanya kecahayaan, cahaya kenikmatan, aura kenikmatan dari wajah-wajah mereka. Sekadar engkau memandangnya, maka engkau akan melihat cahaya kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Dalam qiraah Abu Ja'far, beliau membacanya dengan bacaan tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'im. Dari wajah mereka dilihat setiap orang yang memandangnya, malaikat ataupun yang lain, mereka melihat dari wajah mereka terpancar cahaya kebahagiaan, cahaya kenikmatan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan atau mengulangi pandangan ini di ayat yang ke-34, 35. Dia berfirman, "Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal araiki yanzurun." Pada hari ini, yaitu hari kiamat, hari pembalasan, orang-orang beriman akan menertawai orang-orang kafir yang disiksa. 'Alal araiki yanzurun, dari atas dipan-dipan yang tinggi, orang-orang yang beriman akan melihat orang-orang kafir yang disiksa dalam neraka. Ini 3 ayat, lalu kita kembangkan menjadi 5 ayat dalam surah Al-Mutaffifin. Firman Allah Azza wa Jalla, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan pasti akan berada dalam kenikmatan. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini memberikan 2 penegasan. Dalam bahasa Arab, kata inna itu penegasan, sesungguhnya. Kemudian diulangi penegasan ini dengan satu huruf, la. Ya. La yang tanpa alif. Kalau la tanpa alif itu la artinya tidak. Tapi la yang tanpa alif, lalu setelahnya adalah fi'il atau ism atau huruf, maka itu berfungsi sebagai penegasan yang bermakna pasti atau benar-benar. Ya, sesungguhnya orang-orang berbuat kebajikan pasti atau benar-benar berada dalam kenikmatan. Orang-orang yang berbuat kebajikan, al-abrar, jamak dari bar atau bar, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang saleh yang rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan berakhlak mulia. Rajin beribadah dan berakhlak mulia. Ibadah utama mereka adalah salat, dan akhlak mulia mereka yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua.
Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, salat. As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Thumma ay? Rasulullah menjawab, birrul walidain. Rasulullah menjawab, amalan kedua yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang yang rajin beribadah, ibadah mereka yang paling utama adalah salat. Dan orang yang berakhlak mulia, akhlak mulia yang paling utama bagi mereka adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itulah tanda-tanda orang yang disebut oleh Allah dengan karakter atau dengan julukan al-abrar dalam Al-Quran. Kata Allah, la fi na'im. Mereka berada dalam kenikmatan. Semua yang mereka nikmati atau yang mereka dapatkan adalah kenikmatan. Duduknya mereka adalah kenikmatan. Berdirinya mereka adalah kenikmatan. Kondisi mereka semuanya adalah kenikmatan. Bernafasnya mereka adalah kenikmatan. Sampai memandang pun merupakan sebuah kenikmatan. Jadi semua mereka berada dalam kenikmatan. Tidak ada lagi pikiran yang membuat, tidak ada lagi beban pikiran yang membuatnya berpikir. Tidak ada. Tidak ada lagi rasa sakit. Seperti kita kalau kita duduk atau kita berdiri mungkin ada yang sakit. Tidak ada. Seluruh hidupnya adalah kenikmatan. Pikiran tentang masa lalu, masa sekarang dan masa depan itu menjadi sebuah kenikmatan. Artinya kata Allah, la fi na'im. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan naim secara nakirah. Nakirah itu tanpa ada alif dan lam. Artinya kenikmatan yang mutlak. Tanpa ada sedikit pun hal yang mengganjal pikiran mereka dan yang membuat sakit atau letih tubuh mereka. Tidak ada. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu kenikmatan yang ada pada diri mereka. Dalam atau di akhirat. Tapi sebelum itu, pandangan apa yang mereka pandang? Pemandangan apa yang mereka pandang? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, innal abrara lafi na'im, beliau mengatakan bahwa jangan mengira bahwa kenikmatan orang-orang yang berbuat kebajikan itu hanya diberikan oleh Allah di akhirat. Kata beliau, jangan berpikir dengan pikiran yang seperti itu. Itu pikiran yang sempit. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'u wad-Dawa. Kata beliau, kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat kebajikan itu adalah tiga kenikmatan di tiga alam. Kenikmatan pertama adalah kenikmatan di dunia. Apa itu bentuk kenikmatan di dunia? Bentuk kenikmatan di dunia adalah merasa bahwa kita ini selalu bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Kapan kita selalu merasa bahwa kita ini selalu bersama Allah? Ketika kita mukim, ketika kita safar, ketika kita duduk, berdiri, senang, sedih, dimudahkan, ada kesulitan, kita selalu bersama dengan Allah. Maka itulah hakikat kebahagiaan. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu berada di samping orang yang dia cintai. Ya, kita memiliki anak, istri. Semakin kita dekat dengan mereka, kita semakin bahagia. Maka kebersamaan dengan Allah harus selalu membuat kita lebih bahagia dibandingkan daripada kebersamaan dengan makhluk. Yang kedua, kebahagiaan di dunia adalah kenyamanan hati, ketenangan hati. Kenyamanan, ketenangan. Tapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah azza wa jalla, ketenangan di sini adalah ketenangan hati, kenyamanan hati yang akan berdampak positif pada masa depan kita. Itulah kebahagiaan, kenyamanan yang hakiki. Kita sekarang senang
Dan kesenangan ini akan berdampak positif bagi masa depan kita, bagi dunia dan akhirat kita. Adapun kenyamanan, kebahagiaan yang akan berdampak negatif di masa depan, maka itu bukan kebahagiaan hakiki. Itu adalah sumber kebinasaan. Makanya kata beliau dalam bukunya Madarijus Salikin, orang-orang yang bermaksiat itu walaupun bahagia ketika bermaksiat, walaupun nyaman ketika bermaksiat, kata beliau, tapi ingatlah bahwa kebahagiaan orang yang bermaksiat itu adalah seperti kebahagiaan, kenyamanan, kenikmatan orang yang suka bermaksiat itu adalah seperti kenikmatan orang yang menggaruk. Ya, kata beliau, semakin menggaruk semakin nikmat. Ya. Tapi setelah menggaruk, pergi mencari-cari obat luka, karena luka itulah kenikmatannya orang yang suka bermaksiat. Semakin banyak kemaksiatannya, maka rasa sakit setelah menggaruk akan semakin hebat. Makanya ya, jadi menggaruk itu nikmat, tapi dampak negatifnya adalah kesengsaraan. Itulah ya permisalan Ibnu Qayyim terhadap kemaksiatan. Beliau mengatakan kenikmatan di dunia yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang soleh adalah kenikmatan yang akan berdampak positif bagi masa depan mereka. Dan kenikmatan itu terdapat dalam petunjuk Allah Azza wa Jalla. Faman yuridillahu an yashrah sadrah, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan untuk diberikan hidayah, maka dia akan dinyamankan, dibahagiakan dengan Islam, dengan amalan-amalan yang soleh. Jadi orang yang tidak bahagia dengan amalan Islam, itu belum mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang belum nyaman ketika salat, ketika beribadah kepada Allah, ketika mengamalkan amalan yang soleh, itu belum diberikan kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita masing-masing, Allah berikan kebahagiaan, puncak kebahagiaan pada satu ibadah yang kita jalani. Ada yang kebahagiaannya pada salat, dia tidak bisa tanpa salat. Ada yang kebahagiaannya Allah tempatkan pada bacaan Al-Quran. Dia tidak bisa bahagia, tidak bisa tenang kecuali dengan bacaan Al-Quran. Ada yang Allah berikan kebahagiaannya pada sedekah. Dia tidak bisa bahagia kecuali harus bersedekah. Ada yang Allah berikan kebahagiaannya kepada dakwah. Dia tidak bisa bahagia kecuali berdakwah. Dia tidak tenang duduk-duduk di rumah. Kebahagiaannya terletak pada dakwah. Itulah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Jadi kalau kita merasakan puncak kebahagiaan itu ada dalam amalan yang soleh, maka itulah kebahagiaan hakiki. Ya, dan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lan yadkhula jannatal akhir." Kata beliau, di dunia ini ada sebuah surga. Siapa yang tidak merasakan surga itu, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa itu? Kenyamanan hati ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenyamanan hati ketika, ketenangan hati, kebahagiaan ketika kita menghadap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kebahagiaan pertama. Kebahagiaan kedua atau kebahagiaan pertama. Dan kebahagiaan pertama atau dunia adalah dalam kebahagiaan pertama yang terletak dalam surga dunia, itu ada dalilnya. Beliau juga menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Beliau mengatakan bahwa di dunia ini memang ada surga.
lahu baban ilal jannah. Orang-orang yang berbuat kebajikan, Allah akan perintahkan malaikat agar kuburannya dihamparkan permadani dari surga. Lalu kemudian dia dipakaikan dengan pakaian dari surga. Lalu kemudian dari kuburnya dibukakan pintu, agar dari pintu itu dia bisa melihat pemandangan surga. Dalam riwayat lain dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Innama al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar." Kubur itu antara satu dari dua, taman surga atau jurang neraka. Walaupun hadisnya lemah, tapi maknanya benar. Bos, kuburan kita hanya satu dari dua pilihan. Kalau bukan taman surga, maka ia adalah jurang dari neraka. Orang-orang yang berbuat kebajikan akan diubah oleh Allah Azza wa Jalla kuburannya menjadi salah satu taman dari taman-taman surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan di alam surga. Kebahagiaan di alam surga. Jadi orang yang masuk surga pasti melewati tiga kebahagiaan ini. Dan kalau kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan keimanan kita, kita tidak akan pernah meninggalkan keimanan dan ibadah ini. Kenapa para nabi rela untuk dibunuh? Kenapa para dai bahagia ketika dibunuh di medan dakwah, di medan, bahkan para sahabat sangat bahagia dibunuh di medan jihad. Bahkan ibunda mereka bahagia ketika mereka, anak-anak mereka terbunuh menjadi syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu karena mereka merasakan bahwa kebahagiaan ada dalam ibadah, ada dalam perjuangan, ada dalam dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Itulah kebahagiaan hakiki. Dan kebahagiaan yang lebih besar adalah kebahagiaan akhir. Allah menyebutkan dalam ayat ini kebahagiaan akhirat. Alal araiki yanzurun. Mereka berada dalam kenikmatan dalam surga. Di atas dipan-dipan yang tinggi, mereka melepaskan pandangan. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan objek pandangan mereka. Ke arah mana mereka memandang, Allah tidak sebutkan. Allah tidak sebutkan. Ini menunjukkan bahwa seluruh pandangan ahli surga itu adalah kenikmatan. Memandang ke kiri, dia mendapatkan kenikmatan. Ke kanan, dia mendapatkan kenikmatan. Ke kiri, dia juga mendapatkan kenikmatan. Memandang ke depan, dia mendapatkan kenikmatan. Memandang ke belakang, dia juga pandangannya adalah kenikmatan. Bahkan pandangannya kepada penduduk neraka yang disiksa, itu juga merupakan kenikmatan. Jadi bahkan pandangannya kepada penduduk neraka yang disiksa, itu juga kenikmatan. Bukan rasa takut ya, melihat penduduk neraka yang disiksa, takut, tidak. Itu kenikmatan. Jadi seluruh pandangan orang-orang yang berbuat kebajikan dalam surga adalah kenikmatan. Tapi ingat, pandangan kenikmatan di surga ini dapatkan kecuali kita menjaga pandangan-pandangan kita di dunia. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan, ganjaran itu harus sesuai dengan amalan kita lakukan. Kalau menginginkan pandangan kita di surga, itu adalah pada pandangan kenikmatan semuanya, maka marilah kita menjaga pandangan kita di dunia. Tidak melihat pada hal yang haram. Tidak melihat kecuali pada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu pertanyaannya, apa yang dipandang oleh ahli surga? Apa yang dipandang oleh ahli surga? Inilah yang harus kita baca. Inilah yang harus kita sering baca dalam Al-Quran. Ya. Kita di kehidupan dunia ini, kita memiliki beban yang sangat berat. Kesulitan yang banyak. Tapi ketika beribadah, semua itu hilang. Ketika kita membaca balasan Allah bagi orang yang bersusah-susah di dunia, kita tenang. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan kita tentang kenikmatan surga. Tujuannya agar kita terhibur. Agar kita terhibur bahwa masa depan kita itu ada di sana. Termasuk pandangan. Apa yang mereka pandang dalam surga.
Banyak sekali yang dipandang. Yang pertama adalah istana-istana surga. Sambil bersandar di dipan-dipan kursi-kursi sofa yang sangat indah, kita melihat istana-istana surga yang megah. Istana-istana surga yang megah. Dan Rasulullah sebutkan tentang istana-istana surga dalam bahwa istananya terbuat dari mutiara. Yang lebarnya ada 60 mil. 60 mil kalau 1 mil 2 kilo. Bahkan 120 kilometer. Itu lebarnya istana surga. Belum panjangnya, masih lebarnya. Di antara kenikmatan pandangan adalah memandang pada makanan dan minuman yang disuguhkan. Jadi makanan dan minuman sekedar dipandang, itu adalah kebahagiaan. Belum dicicipi, masih dilihat, itu sudah menjadi sumber kebahagiaan. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dalam surah Al-Waqi'ah, para remaja yang menjadi pelayan mengelilingi para ahli surga. Bi aqwabin wa abariqa ka'sin min ma'in, dengan gelas-gelas dan kendi-kendi serta gelas yang berisi minuman keras, yang berisi khamr. La yusaddauna fiha wa la yunzifun. Tapi khamr surga tidak membuat mereka pusing dan juga tidak membuat mereka mabuk. Berbeda dengan khamr dunia. Makanya kalau meminum khamr di dunia, dia tidak akan bisa meminum khamr akhirat. Di antara tafsiran ulama dari sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang meminum khamr di dunia, dia tidak akan bisa meminum khamr di akhirat. Di antara tafsiran ulama terhadap hadis ini adalah bahwa kalau di dunia dia minum khamr, walaupun dia masuk surga, Allah tidak berikan dia khamr. Padahal khamr surga adalah minuman yang paling nikmat dibandingkan daripada minuman yang lain. Kata Allah, khamr surga itu tidak membuat pening dan juga tidak membuat mabuk. Tidak keras, seperti minuman keras, tapi lembut. Kemudian Allah mengatakan pandangan yang lain kepada pandangan yang lain yang objek pandangan ini yang lebih nikmat, Allah sebutkan wahurun na'im ka'amsalil lu'lu'il maknun dalam surah Al-Waqi'ah. Di antara pandangan yang lain adalah di samping mereka, di depan mereka ada bidadari-bidadari yang bermata lebar, bidadari yang bermata lebar, dan putihnya mata mereka adalah putih sekali dan hitamnya mata mereka adalah hitam sekali. Jadi hurun 'ain adalah bidadari yang bermata lebar, bermata bulat, bukan seperti mata kita. Dan hitamnya dengan putihnya jelas sekali terpisah dari jauh. Jelas sekali kita lihat dari jauh. Pemandangan itulah yang kita pandang. Ketika kita pandang, kita merasakan kebahagiaan. Karena mereka, kata Allah, ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang terjaga dengan baik. Bukan seperti mutiara di dunia, bukan. Mutiara yang sangat indah. Mutiara yang sangat indah. Kita saja yang memandang istri bahagia. Memandang istri kita sudah bahagia. Apalagi kalau memandang para bidadari dan istri-istri kita juga dalam surga. Kebahagiaan akan lebih besar. Jadi pandangan kepada para bidadari adalah pandangan yang membuat kita bahagia. Juga pandangan kepada pepohonan surga. Pandangan kepada makanan-makanan surga. Tadi kita belum sebutkan. Makanan-makanan surga. Di antara yang disuguhkan dalam surga adalah wafakihatin, walahmin, wafakihatin mimma yatakhayyarun, walahmi toirin mimma yashtahud. Dalam surah Al-Waqi'ah. Makanya surah Al-Waqi'ah ini memang harus sering-sering dibaca. Surah Al-Waqi'ah itu harus sering-sering dibaca. Karena surah yang sangat indah.
Kata Allah, di antara yang diedarkan dalam surga itu adalah diedarkan buah-buahan yang kita pilih. Jadi buah-buah diedarkan, kita pilih sendiri. Lalu setelah itu diedarkan pula daging burung yang kita inginkan. Ya, jadi pertamanya buah dulu, lalu daging. Dan juga dalam ayat dalam surah Az-Zariyat, Allah berfirman, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kami juga memberikan buah-buahan lalu daging yang mereka inginkan. Kata sebagian ulama, makruh hukumnya makan daging terlebih dahulu baru buah-buahan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat ini. Bahwa dalam surga yang disuguhkan oleh pelayan surga itu adalah buah-buahan dulu baru daging. Itu cara makan ahli surga. Maka kata mereka, di dunia ini makruh hukumnya kalau ada buah-buahan dan daging, atau ada buah-buahan dengan makanan yang lain, makruh hukumnya kita memulai makanan yang lain lalu mengakhirkan buah-buahan. Kata mereka makruh hukum. Bahkan Abu Bakar At-Turtusi dalam bukunya Al-Bid'ah wal Hawadits, beliau mengatakan bid'ah hukumnya. Ya. Makan daging terlebih dahulu baru buah-buahan. Harus dibalik, buah-buahan dulu baru daging. Kata beliau bid'ah hukumnya. Tapi jangan disalahpahami bid'ah yang membuat kita sesat, bukan. Karena sebagian ulama kadang menggunakan kata bid'ah dalam persoalan dunia dengan makna makruh. Jadi kalau ada ulama mengatakan ini persoalan dunia, tapi dia mengatakan ini bid'ah, jangan dipahami bahwa ulama itu bodoh. Kenapa ini ulama ini persoalan dunia, tapi kok dia bilang ini bid'ah? Padahal kan dalam persoalan keduniaan, kendaraan, rumah, tidak ada yang namanya bid'ah. Bid'ah itu hanya ada dalam persoalan agama. Tapi harus dipahami bahwa sebagian ulama ketika mengatakan ini bid'ah, itu maknanya dalam persoalan kalau dia mengatakan pada persoalan dunia itu bid'ah, itu maknanya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Tapi itu pendapat sebagian ulama. Tentunya ya, pendapat yang lain tetap membolehkan mendahulukan makanan apa saja. Kemudian pandangan lain. Ya. Jadi semua pandangan dalam surga, memandang pohon-pohon surga, tanaman surga, sungai-sungai surga, semua kenikmatan. Semua yang dipandang dalam surga kenikmatan, dan pandangan yang paling nikmat adalah memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Ini kenikmatan yang paling besar. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa. Di antara doa beliau adalah Allahumma inni as'aluka asyauqa ila liqa'ik wa ladatan nadhari ila wajhik. Saya memohon kerinduan untuk berjumpa denganmu dan kenikmatan melihat wajahmu. Karena melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan kebaikan surga dan tambahan kenikmatan surga. Apa tambahan kenikmatan surga? Tambahan kenikmatan surga adalah memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kenikmatan yang lain kecuali memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dan pandangan terakhir adalah memandang penduduk neraka yang disiksa. Ini kenikmatan. Sebutkan dalam ayat ke-34 dan 35. Fal-yawma alladhina amanu minal kufari yadhakun. Pada hari ini orang-orang beriman akan tertawa melihat orang-orang kafir disiksa. Alal araiki yanzurun. Orang-orang beriman berada di atas dipan-dipan dalam surga. Neraka dari kejauhan dilihat. Ada orang-orang yang disiksa, mereka orang-orang beriman tertawa. Tertawa dalam bentuk apa? Bukan mengejek, bukan. Tertawa dalam bentuk kenikmatan. Tertawa dalam bentuk apa? Kebahagiaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, di antara surga dan neraka itu ada dinding, pagar. Tetapi Allah Azza wa Jalla akan membuka satu pintu di situ. Dan dari pintu itulah orang-orang beriman akan melihat siksaan penduduk neraka. Dan jadi mereka sambil
berdiri di atas dipan-dipan sambil minum, sambil makan, mereka melihat orang-orang yang ada di neraka disiksa. Apakah itu kezaliman? Orang disiksa dia senang-senang? Jawabannya tidak. Ka'ab, ya, Al-Akhbar mengatakan, di antara dinding surga dan neraka itu ada sebuah jendela. Sama dengan perkataan Ibnu Abbas. Orang-orang dalam surga akan meminta kepada Allah untuk melihat siksaan musuhnya di dunia. Jadi dia akan meminta kepada, ya Allah, bukakanlah jendela surga, jendela antara surga dan neraka, agar saya bisa melihat Ariel Sharon disiksa. Ya, jadi penduduk Palestina, saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu, di akhirat dalam surga, kalau mereka masuk surga, mereka akan meminta kepada Allah, ya Allah, coba perlihatkan kepada saya siksaan yang engkau berikan kepada orang yang membunuhku. Kepada Benjamin Netanyahu, coba berikan saya pemandangan indah ketika dia disiksa. Allah akan buka dan perlihatkan inilah siksaan. Orang yang binasa, yang meninggal karena Netanyahu, dia akan bahagia. Oh, ternyata itulah balasan untuk Netanyahu. Jadi kita di akhirat, kita punya keinginan untuk melihat siksaan orang yang zalim. Dan itu kenikmatan. Ya, kita tidak akan takut, oh siksaannya begini. Ya, mencekam, tidak. Kita akan merasakan apa? Kenikmatan. Bahkan kita sambil tertawa. Kita sambil tertawa. Itu bukan ejekan, bukan. Itu sebagai balasan bagi orang-orang yang membuat kezaliman di dunia. Jadi seperti Amjad Yusuf yang membunuhi penduduk Suria secara live. Membunuh sambil tertawa. Dia merasakan kenikmatan ada di situ. Dan di akhirat, orang-orang yang dia bunuh, mereka akan meminta kepada Allah, ya Allah, coba perlihatkan azabnya Amjad Yusuf ini. Kalau seandainya dia tidak bertobat kepada Allah, kepada engkau. Jadi melihat azab penduduk neraka itu adalah kenikmatan tersendiri bagi penduduk surga. Ya. Apakah Allah zalim? Tidak. Ya. Allah tidak zalim. Karena di dunia, orang-orang kafir itu selalu menyertai orang-orang beriman. Ya. Apa itu sholat? Kalian capek-capek sholat 5 waktu. Ya. Kenapa kalian rajin beribadah? Padahal indahnya itu tidur, indahnya bermaksiat di dunia. Kenapa kalian pakai cadar? Ya. Misalnya pada para wanita. Padahal buka-bukaan itu indah. Ya. Kenapa kalian menutup aurat? Ya. Tapi di akhirat itu semua akan terbalik. Jadi penduduk saudara-saudara kita di Palestina, mereka akan menikmati azabnya orang-orang yang membuat mereka sengsara. Demikianlah ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua kebahagiaan di 3 alam, di dunia, di alam kubur, dan di alam akhirat. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa terjadi ikhtilaf oleh ulama dalam sholat fardu manakah yang lebih utama, apakah sholat asar atau sholat subuh. Saya sejalan dengan pendapat bahwa sholat asar lebih utama dibanding sholat subuh. Tetapi di dalam sholat tatawwu, menurut saya ada 3 sholat yang paling utama. Tapi saya tidak tahu mana yang paling utama di antara itu. Yang pertama adalah sholat lail, dalam hal ini sholat tahajud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah bersabda bahwa sholat
yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat lail. Kemudian yang berikut adalah sholat witir. Sebagaimana Abu Bakar selalu melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah sebelum fajar. Bahwa dikatakan dalam riwayat yang sahih, Rasul tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum fajar meskipun beliau bersafar. Manakah di antara sholat tatawu tersebut yang paling utama, Ustaz? Syukran. Barakallah. Terkait dengan sholat asar dan sholat subuh. Dua sholat ini merupakan dua sholat wajib yang paling utama. Hanya saja memang para ulama berbeda pandangan mana yang lebih utama. Ada yang mengatakan yang paling utama adalah sholat asar. Dan ini, perselisihan ini, itu disebabkan perbedaan penafsiran pada makna as-salatul wusta dalam surah Al-Baqarah. Hafidhu ala salawati was-salatul wusta. Jagalah salat dan juga salat wusta. Sebagian ulama mengatakan salat wusta di sini adalah salat asar. Salat wusta di sini adalah salat asar, sehingga mereka mengatakan bahwa salat yang paling utama adalah salat asar karena Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan seperti As-Suyuti, beliau mengatakan salatul wusta di sini adalah salat subuh, bukan salat asar. Maka dia kemudian mengatakan bahwa salat subuh adalah salat yang paling utama. Intinya adalah para ulama berbeda pandangan terkait mana yang lebih utama. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man taraka al-asra, taraka salat al-asr, wutira faka'annahu wutira maluhu ahlu. Orang yang meninggalkan salat asar seakan-akan dia kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Tapi di sisi yang lain, para ulama juga mengatakan bahwa salat subuh lebih utama. Salat sunnah rawatibnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi salat wajib subuhnya. Ya. Ini tentunya perbedaan di kalangan para ulama. Kemudian terkait dengan salat sunnah, para ulama berbeda pandangan mana yang paling utama. Salat malam yang dimaksud adalah mencakup salat witir dan salat tahajud. Itu maksudnya. Atau salat sunnah rawatib. Jadi salat sunnah yang paling utama itu dua. Yang paling utama, salat sunnah rawatib atau salat malam, tahajud dan witir. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah salat tahajud atau salat sunnah witir. Witir dan tahajud sama, disamakan. Sama-sama salat malam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Dan juga ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wahai Muhammad, dan dari sebagian malam salatlah. Ya. Dan juga dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, bangunlah malam untuk beribadah. Juga dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dalam surah As-Sajdah, mereka begadang hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua ibadah salat sunnah ini mana yang lebih utama? Ya. Salat sunnah rawatib juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, salat di antaranya adalah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Sebagaimana juga salat malam Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Salat sunnah rawatib Rasulullah tidak pernah tinggalkan kecuali ketika safar. Adapun salat malam Rasulullah tidak pernah tinggalkan baik safar ataupun muqim. Dan juga memiliki keutamaan. Rasulullah bersabda dalam hadis Ummi Habibah dalam Sahih Muslim, man shalla fil yawmi wal laila 12 raka'ah buniya lahu baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat rawatib sehari semalam, maka dia akan dibangunkan satu rumah dalam surga. Satu rumah dalam surga bukan seperti rumah kita di dunia. Luasnya 30 kali 15, 30 kali 20, bukan. Tadi rumah kita dalam surga berapa? Lebarnya 60 mil.
Kalau 1 mil 2 kilo berarti 120 kilometer. Ya, 120 kilometer. Ya, tentunya apakah 120 kilometer itu kita bisa lari-lari di dalamnya? Jawabannya iya. Ya, karena di surga tubuh kita sudah dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tubuh kita besar dalam surga. Kata Syekh Kiai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tubuh penduduk surga dibesarkan oleh Allah agar kita lebih merasakan banyaknya kenikmatan. Ya, semakin tubuh besar, semakin banyak kenikmatan yang dia dapatkan. Ya, baik. Jadi mana yang lebih utama antara dua ibadah ini? Ya, mazhab Syafi'iyah mengatakan yang paling utama adalah salat sunnah rawatib. Yang paling utama adalah salat sunnah rawatib. Tapi mungkin jumhur ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah salat malam. Masing-masing tentunya punya dalil, punya keutamaan. Ya, masing-masing punya dalil, punya keutamaan tersendiri. Kata Ibnu Jibrin rahimahullahu taala, siapa ya maksud hadis ini yang salat 12 rakaat setiap hari dibangunkan. 12 rakaat rawatib setiap hari dibangunkan satu istana di surga, kata beliau, setiap hari. Kalau dia setiap hari salat 12 rakaat salat sunnah rawatib, maka setiap hari juga akan dibangunkan satu istana di surga. Kalau dia selama 10 tahun salat sunnah rawatib terus setiap hari, tinggal dikali itu berapa? Ya. 350 kali 10, 3.500. Dia memiliki istana dalam surga, 3.500 istana. Masing-masing istana lebarnya 60 mil. Lebarnya berapa? 60 mil. Itulah kenikmatan dari Allah untuk orang-orang yang menjaga salat sunnah rawatib. Ya jelas ya? Ya, baik. Barakallahu fiikum. Nah, masih pertanyaan ini Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi biasa di tengah-tengah masyarakat modern saat ini kan banyak diskusi, banyak bertanya, bahkan gencar di beberapa kampus atau di masyarakat elit itu memandang bahwa surga, neraka, dan nikmat Allah itu dari pandangan orientalis itu mereka berdasarkan historis dan ilmiah. Jadi kebanyakan masyarakat itu kalau yang ilmiah itu cepat masuk akalnya. Nah, sementara ulama kita kan berdasarkan dalil yang kita pahami selama ini. Nah, memang untuk membentengi ini, untuk menjelaskan kepada masyarakat yang secara ilmiah itu memang dia cepat menerimanya. Kalaupun menurut dalil itu agak masih samar-samar bagi mereka, karena memang wataknya sekarang seperti itu. Bahkan disebutkan surga, neraka, nikmat bertemu Allah itu ada sebagian masyarakat menganggap itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk. Jadi surga dan neraka itu kan saat ini apa sudah ada atau tidak? Itu secara ilmiahnya mereka bertanya seperti itu. Kira-kira pandangan kita, dan ketika kita memberikan penjelasan seperti ini kepada jamaah atau yang ingin kejelasannya, mungkin bagaimana pandangan Ustadz tentang hal ini? Pada Ustadz. Tentang penjelasan itu ya? Iya, tentang penjelasan ini karena kita harus jelaskan kepada masyarakat. Masyarakat sekarang itu yang ilmiah itu dia cepat menerima. Tapi kalau wahyu dalil itu kayak mereka ini tidak terlalu yakin seperti itu. Silakan Ustaz. Baik. Ya, pertama, memang persoalan ini adalah persoalan yang gaib. Ya. Persoalan gaib. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara empiris. Ilmiah itu tidak hanya secara empiris, harus bukti yang tampak, tidak. Ilmiah itu dinamakan ilmiah, itu bisa melalui informasi. Yang namanya ilmiah itu bukan hanya bukti yang tampak, tapi juga melalui informasi. Kebanyakan masyarakat pendidikan zaman sekarang
Itu mereka ingin mengatakan ilmiah itu hanyalah secara empiris, ada bukti nyatanya. Padahal yang namanya keilmiahan itu tidak hanya berupa bukti nyata, tapi juga berupa informasi yang valid. Ya. Sekedar ada informasi yang valid, itulah sudah menjadi bukti. Jelas ya? Itu sudah menjadi bukti. Contohnya apa? Misalnya ada pembunuhan. Ada orang yang mengaku membunuh. Ada orang yang mengaku dia membunuh, tidak dilihat, tidak pernah dilihat orang. Dia cuma sendiri membunuh. Apakah diterima pengakuannya? Pengakuannya diterima. Jelas ya? Kenapa diterima? Padahal kita tidak melihatnya, tidak ada bukti. Ya. Bukti secara nyata bahwa dia membunuh. Tapi dia mengaku saja. Ini menandakan bahwa yang namanya ilmiah itu bisa dibuktikan dengan sekadar informasi. Dan informasi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis adalah informasi yang ilmiah. Yang selama 1400 tahun tidak ada yang berani mengatakan ini dusta. Ya. Lalu kita datang pada abad ke-14 Hijriah dan mengatakan ini dusta. Padahal orang-orang terdahulu tidak pernah mengatakan itu. Ya. Itu yang pertama. Jelas ya? Jadi informasi wahyu itu adalah ilmiah. Ya. Keilmiahan tidak hanya terletak pada bukti empiris. Kedua, meskipun hal-hal yang gaib, surga, neraka, azab kubur, dan sebagainya tidak bisa dibuktikan secara empiris, tapi sebagian ulama memberikan bukti. Bukti dari apa? Mereka membandingkan antara yang gaib dengan realitas. Mereka membandingkan antara yang gaib, dunia yang gaib itu dengan realitas yang ada. Ya. Dan memberikan alasan-alasan. Ya. Bahwa kenapa Allah tidak memperlihatkan surga sekarang dan neraka sekarang. Ya, kalau Allah memperlihatkan surga sekarang dan neraka sekarang, ya, semua orang pasti akan menyembah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada gunanya itu namanya ujian dari Allah. Ya. Jadi Allah sengaja tidak memperlihatkan itu di dunia agar kita semua diuji oleh Allah. Apakah kita beriman atau tidak, soleh atau tidak. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa surga dan neraka merupakan keadilan Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini ada orang zalim, ada orang yang terzalimi. Ada orang zalim dan ada orang yang terzalimi. Banyak di antara kita meninggal dalam keadaan terzalimi dan belum mengambil hak kita dari orang yang zalim. Dan banyak orang yang zalim meninggal dalam keadaan menzalimi orang lain. Kalau Allah tidak menetapkan adanya surga dan neraka di akhirat, maka Allah itu zalim. Jelas ya, Allah itu zalim. Makanya Allah dari akhirat menyiapkan kenikmatan dan menyiapkan siksaan. Masa kita di dunia ini sudah berbuat baik, menjaga diri, lalu kita mati begitu saja. Allah adil atau tidak? Allah tidak adil. Kita sudah bercapek-capek beribadah, sholat, berdakwah, apa semua bersedekah. Lalu kemudian kita meninggal biasa-biasa saja. Ya. Allah adil atau tidak? Allah tidak adil. Demikian pula orang yang bejat, zalim, orang yang tidak saleh. Dia meninggal begitu saja. Allah adil atau tidak? Tidak. Makanya Allah harus memberikan balasan kepada masing-masing yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang berbuat keburukan. Agar Allah adil. Agar Allah adil. Lalu diciptakanlah surga untuk membalas orang-orang yang berbuat baik, keadilan ya Allah Azza wa Jalla, dan kemudian menciptakan neraka untuk penyiksaan orang-orang yang berbuat jahat. Itu adil, keadilan dari Allah. Ya, jelas ya? Itu sebagai gambaran logikanya ya untuk ini, bahwa kalau Allah tidak menyiapkan kenikmatan dan siksaan, Allah tidak adil. Dan kita di dunia memang ingin itu, agar orang yang menzalimi kita ingin agar dia diberikan keadilan oleh Allah di akhirat. Kita juga diberikan keadilan. Ya, jelas ya? Ya, hanya saja mungkin terdapat perbedaan di kalangan ulama apakah neraka itu kekal bagi orang kafir atau tidak kekal. Ini perbedaan pandangan di kalangan ulama. Apakah neraka itu kekal atau tidak. Surga itu diyakini kekal selama-lamanya. Tapi neraka apakah kekal atau tidak. Ini pandangan para ulama terdapat dua. Ada yang mengatakan kekal selama-lamanya dan ada yang mengatakan
ya setelah sekian lama neraka itu kemudian dimusnahkan semua oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan karena perbedaan penafsiran pada firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Hud, wa ammal ladzina syaqaw fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Kata mereka, ya, dalam ayat ini Allah berfirman bahwa penduduk neraka itu akan kekal dalam neraka sampai pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kata mereka maknanya sampai pada waktu Allah menghendaki neraka itu dibinasakan semua. Intinya adalah para ulama berbeda dalam dua pandangan. Neraka itu kekal atau tidak kekal. Baik, barakallahu fikum. Mungkin secara sedikit saja ya. Barakallahu fikum. Ya, saya kira sudah 6:30 ini Ustadz, jemaah sekalian. Taklim subuh kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin Ustadz masih kita punya jadwal pekan depan Ustadz, pekan pertama. Iya. Jadi jemaah sekalian kami sampaikan bahwa taklim subuh kita pekan pertama dan pekan ketiga Ustadz Maulana Laeda. Untuk pekan kedua dan pekan keempat Ustadz Ustadz Harman Tajang. Nanti Ustadz Basran, nanti kalau Ustadz Maulana Laeda dan Ustadz Harman Tajang berhalangan, barulah kita hubungi beliau. Kan permintaannya seperti itu. Dia minta seperti itu karena ada juga. Oke, pada kalau begitu Ustadz, itu yang kami atur. Itu kami sudah komunikasi semua Ustadz sama beliau, sama Ustadz Basran. Dan beliau juga memang minta kalau ada berhalangan, kami siap menggantikan. Seperti itu. Saya kira demikian jemaah sekalian, informasi dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.